Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita kemarin. Masih tentang marketing mix, tapi sekarang kita lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu tempat atau place atau distribusi. Nah, sebelumnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, yang kedua, peserta didik dapat melakukan bauran pemasaran. Oke, kita masuk ke tempat atau place. Nah, setelah barang selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap berikutnya yang harus kita lakukan dalam marketing mix ini yaitu menentukan metode dan rute yang akan dipakai untuk menyalurkan barang tersebut ke pasar. Nah, distribusi sendiri merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya akan sesuai dengan yang diperlukan. Nah, saluran distribusi ini menempati posisi yang paling krusial dalam marketing mix. Soalnya saluran distribusi ini menentukan berhasil tidaknya sebuah strategi marketing. Oke, selanjutnya ada saluran distribusi. Nah, saluran distribusi itu merupakan suatu jalur perantara pemasaran, baik transportasi maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, saluran distribusi ini terdiri atas pedagang dan perantara khusus. Yang pertama itu ada pedagang. Pedagang merupakan seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pedagang ini dibedakan lagi nih menjadi pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar ini biasanya seperti grosir. Nah, pedagang besar ini merupakan pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang yang lain. Nah, pedagang besar ini selalu membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Atau grosiran kan biasanya jumlahnya banyak tuh kalau kalian beli grosiran. Nah, selanjutnya pedagang eceran atau retailer. Pedagang eceran ini merupakan pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Jadi setelah pedagang ini membeli bahan-bahan yang kiranya akan mereka jual, mereka akan langsung menjualnya ke konsumen akhir. Nah, biasanya konsumen akhir ini yaitu sektor rumah tangga. Biasanya kayak pedagang eceran tuh yang pedagang warung gitu-gitu. Nah, yang kedua ada perantara khusus. Sama halnya dengan pedagang, kegiatan perantara khusus juga menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, bedanya perantara khusus ini tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Perantara khusus meliputi agen atau dealer, broker atau makelar, komisioner, eksportir, dan importir. Nah, yang pertama di sini ada agen atau dealer. Agen atau dealer merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan yang menjual barang hasil produksi perusahaan tersebut di suatu daerah tertentu. Nah, balas jasa yang diterima oleh agen itu berupa pengurangan harga dan komisi. Nah, contoh agen itu tuh seperti misalnya agen gas kan pasti kalian tahu kan, pasti di rumah kalian banyak nih agen gas atau galon gitu misalnya. Nah, selanjutnya yang kedua, broker atau makelar merupakan perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Nah, balas jasa yang diterima oleh makelar itu disebut kurtasi. Kurtasi itu upah. Nah, yang ketiga ada komisioner. Komisioner merupakan perantara pembelian dan penjualan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, balas jasa yang diterima oleh komisioner itu disebut komisi. Yang keempat ada eksportir. Eksportir merupakan pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. Nah, yang kelima, yang terakhir ada importir. Kalau tadi eksportir itu menyalurkan barang ke luar negeri, kalau importir ini menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, berikutnya faktor pemilihan saluran distribusi. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi itu ada 5. Yang pertama, karakteristik barang atau produk. Yang kedua, karakteristik perusahaan. Yang ketiga, karakteristik pasar.
Yang keempat, karakteristik perantara, dan yang kelima, karakteristik persaingan yang dihadapi. Nah, yang pertama itu ada karakteristik barang atau produk. Jadi, sifat suatu barang atau produk itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan penentuan untuk memilih saluran distribusi. Di antaranya dilihat dari nilai barang per unitnya, lalu berapa besar dan beratnya. Yang ketiga, keawetan barangnya, dan yang terakhir produk berteknologi tinggi atau rendah. Nah, yang kedua ada karakteristik perusahaan. Nah, jika sumber dana dan sumber manusianya terbatas, maka karakteristik lebih baik menggunakan saluran distribusi panjang. Jadi kalau karakteristik perusahaan ini dilihat dari sumber dana dan sumber manusianya. Yang keempat ada karakteristik pasar. Contohnya itu jumlah pembeli yang potensial dan jumlah pembeli setiap kali pesan. Yang keempat, karakteristik perantara, seperti pelayanan yang diberikan, kekuatan permodalan perantara, dan sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Nah, dan yang terakhir ada karakteristik persaingan yang dihadapi. Oke, selanjutnya ada saluran distribusi. Yang pertama ada produsen konsumen. Nah, saluran distribusi ini merupakan saluran distribusi langsung karena saluran ini tidak memiliki perantara. Jadi, cara kerja saluran ini yaitu produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Nah, contoh dari saluran produsen konsumen ini misalnya seperti bengkel, rumah makan, pangkas rambut, dan lain-lain. Selanjutnya ada saluran produsen, pengecer, dan konsumen. Nah, saluran ini merupakan saluran distribusi tidak langsung. Jadi, saluran ini perantara penjualannya itu pengecer atau retailer. Nah, pengecer ini membeli produk dari produsen dan kemudian mereka akan menjualnya kepada pelanggan. Nah, saluran distribusi ini paling baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan seperti pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang ketiga ada saluran dari produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Nah, di saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Nah, di sini produsen itu hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar aja. Jadi jadi saluran distribusi ini si produsen nggak ngejual ke pengecer, dia menjualnya ke pedagang besar dulu. Nah, baru nanti pengecer membeli barang di pedagang besar. Nah, setelah itu pengecer akan menjualnya kembali ke konsumen. Nah, contoh barang yang menggunakan saluran distribusi ini yaitu mie instan, beras, dan minuman dalam kemasan. Lalu yang keempat ada produsen, agen, pengecer, konsumen. Nah, di sini produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Nah, agen ini nanti akan menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Nah, sasaran penjualannya itu ditujukan kepada para pengecer besar, contohnya pedagang sayur mayur. Nah, saluran yang terakhir ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, lalu ke konsumen. Nah, dalam saluran distribusi ini, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar, yang kemudian pedagang besar ini akan menjual barang-barangnya ke pengecer atau toko-toko kecil. Nah, biasanya agen ini berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasaran. Nah, contoh barang yang menggunakan saluran distribusi ini yaitu barang impor. Sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.